guys, welcome back to my channel. Nah, jangan lupa harus tetap tersenyum walaupun hati sedang dalam keadaan hancur. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara jualan online tanpa modal sama sekali. Jadi ini sama sekali nggak pakai modal, 0% modalnya. Jadi ini cocok buat kamu yang mungkin lagi nggak punya modal atau modalnya pas-pasan gitu. Jadi kamu bisa melakukan jualan dengan cara dropship. Dan buat yang belum tahu dropship itu apa? Dropship itu adalah kita jualan online, ngejualin barang atau produk punyanya orang lain atau dari supplier kita, dan nanti kita akan ngambil keuntungan dari produk yang kita jual itu. Misalkan dari supplier kita harganya itu 10.000, kita bisa ngejualnya lagi itu dengan harga 15.000. Jadi nanti kita bisa dapat komisi dari supplier kita udah dapat untung 5.000 begitu. Dan yang namanya jualan online dropship itu nggak perlu kita packing barang, nggak perlu stok barang. Yang bagian stok barang, packing barang itu bagiannya dari supplier kita. Jadi kita tinggal mempromosikan produknya di media sosial yang kita punya, contohnya di Facebook, di marketplace Facebook, atau bisa juga di grup-grup jual beli yang ada di Facebook gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau beli lewat kita, nanti kita tinggal hanya input data customer atau pembeli kita aja, terus nanti datanya kita kirim ke supplier kita tinggal laporan aja sama supplier kita kalau ada yang beli lewat kita, dan nanti supplier kita yang akan langsung mengirimkan produknya ke alamat pembeli kita gitu. Dan yang namanya kalau kamu mau jualan dropship itu yang pertama kamu lakukan itu adalah kamu juga harus menentukan produknya dulu, produk yang mau kamu jual itu apa gitu, dan kamu harus tentukan harganya dulu. Dan kalau bisa sih ngambil keuntungannya itu jangan yang terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Jadi yang namanya harga itu kan tiap tahun dan itu kan berubah gitu ya harganya sama produknya, terutama kalau produk kosmetik atau produk yang misalnya produk kayak pakaian gitu kan, tiap tahun itu kan ganti merek dan ganti harganya juga pasti naik lah ya tiap tahunnya. Jadi kita juga harus bisa benar-benar menentukan harga yang pas, jangan sampai harganya itu terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi juga pasti orang lain yang mau beli juga bakalan nyari produk yang lain yang lebih murah gitu. Dan kita sebagai penjual juga harus tahu kira-kira yang dibutuhkan saat ini sama pembeli itu apa gitu, yang lagi ngetren itu apa gitu, produk yang lagi ngetren itu yang mana. Jadi kita harus bisa benar-benar memilih dan menentukan harga yang pas, harus bisa memilih produk yang mau kita jual biar bisa cepet laku gitu. Jadi kita harus tahu yang dibutuhkan saat ini sama orang-orang yang banyak dicari saat ini tuh apa begitu. Jadi yang pertama kamu lakukan ketika kamu mau jualan dropship itu kamu harus tentukan produk yang mau kamu jual dulu, dan yang mau kamu jual itu produknya itu apa begitu. Dan kamu juga harus nyari dari supplier yang harganya itu paling murah biar nanti kamu bisa ngejual lagi dengan harga yang paling murah dari yang lain begitu. Dan yang pertama kamu lakukan itu kan tadi ya, nyari produk dulu yang mau kamu jual. Dan aku saranin sih kamu nyari produknya itu ambil barang atau ambil produk dari Shopee gitu. Kenapa kok aku tuh nyaranin dari Shopee? Karena yang namanya di aplikasi Shopee itu kan banyak banget ya produk-produk yang dijual. Kita mau nyari apa aja itu di sana itu ada di Shopee gitu. Dan di Shopee itu harganya murah-murah. Selain itu di Shopee itu banyak banget fasilitasnya. Contohnya ini misalnya banyak vouchernya, banyak cashbacknya, banyak diskonnya juga. Nah kalau ngomongin diskon mah ibu-ibu yang sekarang lagi masak di dapur aja langsung lari deh denger nama diskon. Dan kamu kalau udah masuk ke aplikasi Shopee, kamu nyari barang yang mau kamu jual gitu. Misalnya kamu mau jual baju atau pakaian gitu, kamu cari di kolom pencarian kamu baju gitu, kamu cari baju. Kalau kamu udah kamu pokoknya nyari dulu baju yang paling murah gitu, kamu cari yang paling murah sendiri itu yang mana gitu. Ketika kamu sudah menemukan yang paling murah itu kamu langsung klik dan kamu ambil barang, foto produknya itu tadi. Setelah itu kamu posting di FB, di marketplace Facebook atau di grup-grup jual beli yang ada di Facebook begitu. Kalau kamu jualan online secara dropship dan kamu ambil barangnya itu dari Shopee, kamu jangan jual lagi di aplikasi otomatis seperti Bukalapak atau Tokopedia, dan kamu juga jangan jual lagi barangnya itu di Shopee karena itu nggak bisa. Dropship dari Shopee ke Shopee itu nggak bisa. Kenapa? Kalau misalnya ada yang beli lewat kita kan otomatis nanti
bakalan tercetak 2 resinya. Itu kan ada resi otomatis ya nanti kalau ada yang beli di Shopee itu. Jadi makanya kita nggak bisa kalau mau jualan dropship dari Shopee ke Shopee. Jadi mau nggak mau kamu kalau ambil barangnya dari Shopee, kamu harus ngejual laginya itu secara manual. Misalnya kamu ngejual lagi di Facebook, di marketplace Facebook, atau di grup-grup jual beli Facebook begitu. Karena kalau aplikasi seperti itu kan aplikasi otomatis ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu tadi. Kecuali kalau kamu itu jualan dropship dan kamu ambil barang dari supplier kamu, dan supplier kamu itu tinggalnya di rumah dekat rumah kamu gitu. Jadi kamu bisa ambil secara langsung, bisa datang ke rumah supplier kamu secara langsung gitu, biar bisa ambil barang secara langsung. Jadi kamu bisa tuh jual lagi di Shopee. Tapi kalau kamu tuh ngejualinya dropship dan kamu ambil barang secara online dari Shopee itu tadi, itu nggak bisa kalau misalnya dijual lagi di Shopee. Jadi ya ngejualnya mau nggak mau harus secara manual di marketplace Facebook. Misalnya ini kalau jualan di marketplace Facebook itu memang langsung banyak yang inbox gitu, langsung banyak yang inbox, langsung banyak peluang closingnya itu banyak gitu, soalnya langsung banyak gitu yang minat gitu. Biasanya sih gitu, seperti yang aku lakuin selama ini. Aku juga jualan dropship dan aku juga ambil barang dari Shopee, dan aku promosi juga di marketplace Facebook gitu. Terus baru berapa ya, belum ada 1 jam setelah aku upload produk itu langsung banyak yang chat gitu, banyak yang langsung inbox gitu, inbox di pesan marketplace itu, lewat marketplace itu. Nih jadi buat kamu yang kalau misalnya mau promosi di marketplace, aku ingetin, aku saranin jangan langsung mengupload produk yang misalnya sama gitu. Jangan, itu nggak boleh mengupload produk yang misalnya 1 jam kok produknya itu mulu yang diupload. Nah itu kan nggak boleh. Jadi sebelum promosi di marketplace, kamu baca dulu apa sih yang nggak boleh dilanggar sama marketplace gitu. Karena kalau misalnya jualan di marketplace itu memang rentan sekali kena blokir gitu. Nanti ada kesalahan dikit langsung kita ujung-ujungnya diblokir gitu kalau kita nggak hati-hati. Jadi harus hati-hati gitu. Yang jualan di marketplace Facebook itu upload produknya juga harus hati-hati, nggak boleh sembarangan upload produk. Dan kita pas upload produk itu juga nggak boleh nyantumin nama merek. Jadi nggak boleh mereknya itu dilihatin gitu. Kalau misalnya terlihat mereknya itu ditutupin aja, nanti diedit ya, bisa diedit. Nggak boleh, karena kalau nyantumin atau memperlihatkan nama mereknya itu pelanggaran, dan itu bisa diblokir sama pihak marketplace nanti ujung-ujungnya. Dan nanti kalau udah diblokir sama pihak marketplace itu nanti kita sendiri yang repot, nggak bisa jualan online. Nanti untuk ngembaliin buka blokirnya itu juga susah, nanti butuh beberapa hari, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan itu nggak kebuka-buka, masih aja tetap keblokir gitu. Dan kalau buat kamu nih yang mungkin belum tahu gimana sih cara jualan online dropship dan ambil barang dari Shopee, dan cara nanti kalau misalnya ada yang mau beli lewat kita itu gimana, dan promosinya di marketplace Facebook itu gimana. Nah seperti ini contohnya. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi Shopee. Terus di kolom pencarian kita cari barang yang mau kita promosikan di marketplace Facebook. Misalnya kalian mau nyari baju, kita klik aja di kolom pencarian dan kita tulis baju dan cari baju yang paling murah. Ini misalnya contohnya kalau aku kan mau jualan produk elektronik, jadi aku mau nyari speaker yang TG162. Langsung aku mau nyari speaker yang harganya itu paling murah sendiri dari yang lain. Nah aku cari yang paling murah. Nah menurut aku sih yang paling murah ini yang harganya 39.500 ini paling murah ya. Langsung aku klik. Dan nanti ketika kita sudah menemukan barangnya yang mau kita promosikan di marketplace, yang mau kita jual, itu nanti kita bisa save fotonya, menyimpan fotonya di galeri, dan kita pilih fotonya dulu. Bisa kita pilih dari galeri pembeli ini. Kan banyak banget nih foto-fotonya, langsung kita pilih aja kita mau pakai foto yang mana yang mau kita upload di
FB Marketplace. Nah, kalau kita udah nge-save fotonya di galeri, kalau misalnya ada yang mau beli di kita gitu, langsung kita klik beli sekarang dan kita masukkan ke keranjang. Setelah kita masukkan produk ke keranjang, kita bisa check out. Dan masukkan alamat. Ini alamat pembeli kamu ya yang dimasukkan, bukan alamat kamu. Kita klik tambahkan alamat baru. Jadi sekali lagi ini yang kamu isi itu alamatnya itu alamat pembeli kamu, bukan alamat kamu. Dan ini nama lengkap, namanya itu juga nama pembeli kamu. Nomor handphonenya juga nomor handphone pembeli kamu. Jadi kamu tulis secara lengkap data-datanya sebelum dikirim. Harus diteliti dulu, dicek dulu kira-kira datanya itu udah benar belum, namanya, nomor handphonenya, misalnya alamatnya itu udah lengkap belum. Kalau udah lengkap langsung klik kirim. Nah, ini aku nggak klik kirim ya karena aku cuma mau ngasih contoh aja ke kalian. Tapi contohnya seperti itu. Nah, setelah itu bisa pilih jasa pengiriman. Kalau aku sih pilihnya itu yang paling murah. Ini yang paling murah itu di jasa pengiriman ID Express. Langsung aku pilih yang paling murah. Setelah itu pilih metode pembayaran. Kalau aku sih biasanya milih metode pembayaran yang transfer bank. Tapi kalau jualan dropship di Shopee itu sih aku saranin jangan COD ya. Kalau COD kan nanti pembelinya itu nggak transfer ke rekening kita, tapi bayarnya itu di tempat. Dan itu ribet kalau COD nanti kalau jualan dropship. Tapi kalau kalian itu nggak dropship bisa juga COD. Aku sih biasanya milih yang Bank BRI, dicek secara otomatis ini. Nah, di paling bawah ini kan ada tulisannya kirim sebagai dropshipper. Langsung kita aktifkan. Nah, ini nama pengirim itu kamu tulis nama kamu atau nama toko kamu. Nantinya supplier kamu itu akan mengatasnamakan kamu atau toko kamu pengirimnya. Terus nomor telepon pengirim itu juga kamu tulis nomor telepon kamu. Kalau misalnya ini udah lengkap, langsung klik buat pesanan. Ini emang agak lama sinyalnya soalnya ini barusan hujan. Nah, ini kan udah muncul nomor Brivanya ya. Nanti ketika kita mau transfer lewat mobile banking, langsung nomornya ini kita salin. Bisa juga kita transfer lewat ATM. Kalau mau transfer lewat ATM, ini bisa kita screenshot dulu. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian mau jualan barang, ambil barang dari Shopee, kalau mau promosi di marketplace itu kita masuk dulu ke FB. Setelah itu kita klik gambar rumah ini yang marketplace. Ini kan udah masuk di marketplace, tapi ada juga yang FB-nya itu nggak ada gambar rumahnya ya, yang di deket beranda ini. Kalau misalnya nggak ada gambar rumahnya, itu bisa klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, kita klik ini, langsung kita pilih atau kita klik marketplace. Ini kan udah masuk di marketplace ya. Ketika udah masuk di marketplace, langsung kita klik jual barang.
Nah, di sini langsung kita tambahkan foto yang tadi udah kita save dari Shopee itu tadi. Nah, ini kan aku udah nge-save ya tadi fotonya, langsung aku posting. Ini kan ada mereknya ya ini, tapi mereknya itu jangan diperlihatkan, langsung kita diedit dulu nanti kalau misalkan mau upload produk di marketplace, karena kalau ini kelihatan nama mereknya itu kelihatan, itu pelanggaran, jadi nggak boleh. Dan judulnya itu harus diisi sesuai dengan produk yang kamu posting, itu judulnya harus sesuai. Ini kan aku jual speaker Bluetooth, terus harganya dari sana itu kan tadi itu 39.500 ya, aku jual lagi itu harga 45.000. Terus kategorinya ini juga jangan sampai salah masukin kategori. Nah, berhubung aku ini kan jualan produk elektronik, itu kan masuk ke kategori ponsel dan aksesori. Nah, kalau misalnya kalian itu jual baju, itu juga jangan sampai salah masukin kategori. Misalnya jual baju kok kategorinya itu kategori elektronik misalnya, atau kategori kendaraan, nah itu kan salah masukin kategori. Nah, itu juga pelanggaran, itu nanti bisa diblokir kalau sampai salah masukin kategori. Jadi jangan sampai salah pilih kategori juga. Dan kondisinya itu baru, lokasinya ini harus disesuaikan dengan lokasi kita tinggal. Nah, untuk keterangan atau deskripsi itu, kalau aku sih nggak usah panjang-panjang ya, singkat aja sih. Dan kalian nanti kalau misalnya mau upload produk lagi di marketplace untuk yang kedua kalinya juga, produknya itu jangan sama, harus beda. Dan nanti untuk judulnya juga dibikin beda itu. Nah, kita klik tawarkan pengiriman itu, kita nyalakan. Setelah itu kalau misalnya udah lengkap gitu, langsung diklik selanjutnya. Tapi ini aku nggak klik selanjutnya ya, soalnya ini aku cuma mau ngasih contoh aja ke kalian. Tapi kurang lebihnya seperti ini kalau misalnya mau promosi di marketplace. Nah, biasanya kalau aku selama ini jualan di marketplace Facebook itu langsung setelah beberapa saat udah upload produk itu langsung banyak yang chat lewat inbox gitu. Nah, ini yang udah pada chat lewat inbox. Ini ada beberapa sih banyak, tapi aku nggak bisa balesin satu persatu gitu. Ada beberapa yang nggak aku balesin. Nah, jadi seperti itu tadi. Kalau misalnya mau jualan dropship dan ambil barang dari Shopee. Nah, jadi seperti itu tadi contohnya kalau misalnya kita mau jualan online secara dropship dan ambil barang dari Shopee dan ketika promosi di marketplace. Jadi ini kan aku mau ngomongin jualan online biar tanpa modal sama sekali, modalnya 0% gitu, biar nggak ngeluarin modal sama sekali. Dan begini caranya biar kita tuh nggak ngeluarin modal sama sekali. Kalau misalnya nanti ada yang beli barang lewat kita, itu orang yang beli barang itu kita suruh transfer dulu, dia calon pembeli kita suruh transfer dulu ke ATM kita. Tapi kan mungkin zaman sekarang itu kan kalau misalnya disuruh transfer duluan gitu banyak yang nggak percaya ya. Kalau zaman sekarang memang itu kebanyakan COD kalau beli barang secara online. Nah, aku aja nih kalau misalnya mau beli barang secara online, aku tuh maunya itu COD. Aku sih nyari yang COD aja gitu. Tapi nggak semua orang kok nggak percaya. Ada beberapa juga yang percaya kalau misalnya disuruh transfer dia mau juga ada. Tapi mungkin ada beberapa yang kurang percaya lah kalau disuruh transfer, pasti mikirnya nggak mau lah kalau suruh transfer nanti ini pasti penipuan gitu, mikirnya itu penipuan gitu. Tapi itu tergantung dia dan tergantung diri kita juga. Intinya kan kita nggak nipu gitu, masalah mereka itu mau percaya silahkan, nggak juga silahkan gitu. Kalau misalnya dia nggak mau transfer ya udah kita lewatin aja gitu. Kalau misalnya dia bilang kalau nggak mau transfer ya udah nggak jadi beli lah. Kalau menurut aku sih udah nggak apa-apa nggak jadi beli ya. Kalau misalnya belum rezekinya ya nggak apa-apa kalau nggak jadi beli, itu artinya kalau menurut aku ya udah berarti itu bukan rezeki kita gitu. Karena ada beberapa kok kalau menurut pengalaman aku gitu ya, ada beberapa yang mau disuruh transfer gitu, nggak semua orang nggak percaya sama kita gitu. Pasti ada beberapa yang percaya. Nanti kalau masalah rezeki itu karena udah ada yang ngatur itu tadi. Kalau udah rezeki kita pasti orangnya itu bakalan mau beli gitu, bakalan mau transfer gitu. Kalau
menurut pengalaman aku selama ini kan aku juga jualan online secara dropship dan ambil barang dari Shopee terus promosi di marketplace Facebook itu tadi ya, aku juga ngelakuin itu, makanya aku ngasih tutorial ini. Jadi aku tuh juga kalau misalnya ada yang mau beli juga tak suruh transfer dulu gitu. Kalau misalnya mereka nggak percaya ya udah, yang penting kan aku jualinnya itu secara amanah, aku nggak nipu sama sekali gitu, intinya kan kita nggak nipu. Nah kembali lagi masalah mereka percaya atau enggak itu tergantung mereka begitu. Nah jadi kan seperti itu tadi, kalau mau jualan online biar nggak mengeluarkan modal sama sekali, intinya mereka yang mau beli barang di kita suruh transfer dulu, terus biar nanti orang yang sudah transfer ke rekening kita kan otomatis sudah masuk tuh ke rekening kita. Kalau udah masuk otomatis kan nanti uang yang transferan dari dia, dari pembeli kita itu tadi kan kita gunakan, kita pakai buat beli barang yang mau mereka beli itu. Nah berarti kan kita sama sekali nggak ngeluarin modal itu, terus kita ambil untung, kita dapat untung. Nanti seperti yang aku bilang di awal tadi, misalnya dari sana itu harganya 10.000 gitu, kita jual lagi 15.000 gitu. Terus mereka ketika udah transfer uang 15.000 itu kan nanti yang 10.000 kita gunakan, kita buat beli barang yang mau mereka beli itu, yang 5.000 itu buat kita. Itu kan kita udah dapat untung, dapat komisi dari supplier kita yang 5.000 itu tadi begitu. Nah seperti itu kiranya video kali ini cukup sekian ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, makasih banget atas waktunya. Jangan lupa subscribe channel ini, mohon dukungannya. Jangan, kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mungkin ngasih kritik dan sarannya, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan tinggalkan juga kritik dan sarannya. Makasih banget, sampai jumpa lagi di video aku.